Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilhamdulillah Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Semua manusia baik laki maupun perempuan mayoritas mengharapkan keindahan duniawiyah. Kalau sudah Allah berikan hal itu, maka waspadalah. Bagi seorang laki-laki yang mempunyai idola seorang perempuan, sebaliknya wahai wanita, waspadalah jikalau dirimu ada idola atau diidolakan oleh para laki-laki. Ditambah lagi dengan apa keindahan dunia yang sudah Allah berikan berupa nikmat-nikmatnya dunia, baik yang merupakan bermateri ataupun yang non materi. Ikhdaru do waspadao sira kabeh min jamalid dunya, saking keindahane dunia, wa muladdatiha, lan piro-piro kenikmatane dunia. Sebab Bapak Ibu, keindahan yang Allah hadapkan terhadap diri kita itu mayoritas sebagai sebab musababnya hati kita lalai pada Allah. Dan ini sudah Allah tuangkan di dalam surah At-Takatsur. Bagi mereka yang hatinya bermegah-megahan dengan jamalud dunya, keindahan dunia, itu mayoritas sebagai sebab hati manusia lalai pada Allah. Tapi bukan berarti jamalud dunya wa muladdatuha, keindahan kenikmatan dunia itu selamanya akan menjadi hijab atau penghalang hatimu. Tidak. Justru bagi panjenengan yang sudah tahu dan sudah terbiasa bertemu Allah di setiap keadaan apapun,
hal itu tidak akan menjadi penghalang hati panjenengan. Yaqulu Khalid dawuh sapa Allahu Gusti Allah fi suratil Anfali ing dalam surat Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu dan ngertiyo sira kabeh, mengertilah wahai kamu sekalian baik laki maupun perempuan, annama amwalukum sak temene piro-piro bondo atau dunia sira kabeh, wa auladukum lan piro-piro anak sira kabeh, iku fitnatun, dijadikan Allah sebagai ujian. Indahnya dunia yang sudah Allah hadapkan terhadap diri kita atau anak-anak yang Allah hadapkan terhadap diri kita iku fitnatun, sebetulnya itu Allah jadikan sebagai ujian, yang di dalam ujian itu mengandung dua pertanyaan. Pertama, bersaksi melihat memandang siapakah hatimu anak sebagai makhluk, dunia sebagai makhluk, ataukah yang kedua, bersaksinya hatimu itu terhadap Allahnya, yaitu yang Maha Esa yang berkuasa di situ. Pertanyaan ini dijawab oleh seluruh umat manusia baik laki maupun perempuan. Jawabannya mayoritas duniawiyah, indahnya duniawiyah atau anak itu telah menutupi, bisa mempengaruhi, menghalangi hati kita pada Allah, mayoritas. Sebab apa hal itu terjadi? Sebab kita masih golongan orang-orang yang bisa disesatkan oleh hawa nafsu. Kita masih tergolong orang-orang yang ditarik oleh nafsu atau syaitan untuk mengikuti kepentingan nafsu itu sendiri. Apa kepentingan nafsu? Yastahibbunal hayatad dunya, supaya kita jatuh cinta hati ini kepada makhluk. Sebab kalau sudah jatuh cinta di situ, maka alal akhirah mesti terhalang hati kita pada Allah. Terhalang Bapak Ibu. Ingat, wa annallaha lan sak temene Gusti Allah indahu ing dalem ngersane Allah iku ajrun azim. Ada makrifat, ada sesuatu yang paling berharga. Apa? Wujud nyatane Allah di dalam segala makhluk tersebut. Mengapa mereka tidak bisa sampai pada wujud nyatanya Allah? Jawabannya sederhana, karena mereka telah menolak apa ajaran untuk bisa masuk di situ. Ini kita tolak. Otomatis teladan Rasulullah untuk masuk di dalam alam akhirat itu kita tolak. Loh ini loh Pak, sebab alasannya mengapa tidak sampai bisa di situ.
wa fis sabi'ati fa fis sabi'ah asyara min muharramin lan ikus ing dalem tanggal 17 min muharramin saking sasi Muharram gitu dina niki wau sanata alfin wa arba'i mi'atin wa sab'ina wa arba'ah ing dalem taun 1447 lil hijrati ing maring tahun hijrah berarti hari ini akomat ngadakake nglaksanakake sapa ingsun qaryati ing dalem desa ingsun desa atau negara Korea negara cilik yaiku desa ngadake karnavalan ing karnaval iki mau berarti malian kang akeh bil jamali dunyawi kelawan gebyare keindahane dunia sing wedok wau Pak wargane tak delok oleh dandan iku jam-jaman sampak subuhe duhure ilang ngono ae ngoten Mang sing pengin bengesan ya apa kula nggih ngoten sami wis kabeh siapa yang terlibat di situ menginginkan tampilan yang bijine di biji panitia bagus semua dipoles sing laki tinggal dia itu jadi apa kalau jadi bagong berarti dibikin wetenge lemu ya kalau jadi petruk berarti dibikin kurus ya. Tergantung dapuknya ada di apa wis inovasi-inovasi yang ada di tengah masyarakat kami tadi bermunculan yang ahli dalam bidang perjogetan megol ngoten iki ya urusan megol nek serahno wedok ngono wis ahli wae. Nah ini apa Pak? Tiap hari ku bar masak latihan joget bengi-bengi ngoten. Duh wis. Ya baru kali ini toh. Kula melampah niku baru kali ini. Wis rapopo. Tiapakno. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Lihat. Apakah di antara mereka-mereka itu hatinya terhijab dengan indahnya apa yang dia terima? Itu urusan hati masing-masing. Cuman lewat pitutur di sini, nasihat di sini, ikhdar, waspadalah dari apa yang Allah hadapkan terhadap kita khusus tentang masalah jamalud dunya waladdatuha, keindahan dunia yang Allah hadapkan, waladdatuha, kenikmatan apa yang dunia Allah hadapkan. Nikmat macam-macam. Ono kalane nikmati mangan, biasanya nggak pernah makan wedhus. Wis mangan wedhus gak toleh-toleh tanggane. Entekno sak sikil-sikile.
Apa maksudnya Allah menghadapkan hal ini, Pak? Innaha sak temene jamalud dunya waladatuha iku tariqullahi, salah satu cara Allah menghadapkan ini fi mukhatabatika ing dalem sangkaane nyapane Allah ka ing sira. Inilah salah satu cara Allah menyapa Anda terhadap hamba sebagai hamba. Berarti Allah mendatangkan indahnya dunia, nikmatnya dunia. Ini salah satu cara Allah menyapa hambanya. Tergantung Anda melihat yang menyapa atau melihat perkara yang dibuat menyapa. Yang paling mendasar sesuai dengan sistem bagi kita golongan ahli hijab, tidak bisa Pak kita melihat yang menyapa. Pasti kita akan melihat, memandang, bahkan beriman segala hal apapun yang terjadi di situ karena makhluknya. Berarti indah nikmatnya dunia ini disebut makhluk, sama dengan kita, sama pada makhluknya. Cuman bedanya secara syariat indah dan nikmatnya dunia ini seperti halnya makhluk yang tidak bernyawa. Kalau kita bernyawa, sama, sebetulnya itu sama di mata Allah. Ahli hijab nggak bisa untuk memandang siapa yang menyapa, tidak bisa, tapi hati kita pasti akan melihat perkara apa yang dibuat menyapa. Jatuhnya nanti adalah jikalau itu perkara kesenangan dunia, banggalah kita, senanglah kita. Tapi kalau jatuhnya itu perkara yang tidak menyenangkan hati kita, sedih, susah, akhirnya munculnya marah. Oh posisi masai kurang uyah. Niku wis biasa Pak, koyok uyu jaran misalnya gitu. Lombok iyo kurang, ini kurang. Tapi gue jatuhnya nikmat, mesti sahabat semasa ini. Allah, itu karakter kita sebagai manusia yang tergolong ahli hijab. Tapi ahli suhud beda. Inilah Pak yang disebut sebagai hamba Khalilullah, hamba Habibullah, sebagai kaulah, hamba yang Allah cintai. Ini karena apa? Karena selalu ngestokake datang Gusti Allah, karena selalu mendengar seruan Allah yang di dalamnya janganlah kau menghadap selain aku. Ahli suhud ngikuti, ahli hijab nentang. Bon. Li'annaha tariqatullahi fi mukhatabatika, karena sesungguhnya indahnya dan nikmatnya dunia itu merupakan salah satu cara Allah untuk menyapa terhadap kita sebagai hambanya. Bagi ahli suhud pasti dia akan bersaksi memandang Allahnya. Li'annal mas'ulah, krana sak temene wong sing agawe atau pelaku huwa ya mas'ul iku Allahul ahadu, Allah sifate ahad tunggal. Artinya apa? Karena sesungguhnya
Yang menyapa, yang menguasai perkara yang dibuat nyapa itu adalah Allah. Maksudnya Allah adalah Ahad yang esa. Wal'an lan ing dalem saiki hal yashadu ana to nyekseni apa qalbuka ati ira ala hayatihi ing atase kang nguasai itu am ala makhlukatihi utawa nyekseni menyang makhluk kang den kuasani. Iku jawabane tergantung kita sebagai umat manusia. Yang jelas kalau ahli hijab mesti terhadap makhluk bersaksinya, walaupun setiap hari setiap saat waktu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah itu hanya di lisan, hatinya bohong. Buktinya hati kita masih merasa indahnya perkara apa yang ada pada diri kita jatuhnya di makhluk. Niki lah gak sinkron sih Pak antara asyhadu alla ilaha illallah dengan praktek dalam hati, gak sinkron. Bacaannya Pak fawasih asyhadu alla fawasih, ngomong illallah fawasih, tapi kebanyakan hati ini gak fasih. Fasek, ngerti fasek? Fasek itu mendekati wong sing nyun sewu nek fasek tok sik lumayan Pak. Fasek iku wong sing ngapunten ingkang kathah wis tau iku bener tapi gak gelem. Tahu iki bentuk betul benar tapi tidak mau, bahkan menyalahkan golongan yang duduk di kebenaran. Tapi dalam hatinya nek tak pikir-pikir ngeten jarine wong fasik, jane bener arek kae mau. Sedikit ada sedikit, tapi dia mengingkari kebenaran itu. Inilah yang dikatakan fasik, ikut di situ. Tinggal hatimu itu sekarang bersaksi terhadap siapanya, terhadap wujud sejatine Allah yang menguasai makhluk, ataukah masuk di dalam bersaksi pada makhluknya. Makanya mengapa kita harus mengerti dan mengenal hakikat syahadat itu ya apa, tidak hanya syariatnya. Kalau kita tahu syariatnya saja, kita hanya di lisan saja Pak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, sementara prakteknya itu tidak seperti itu. Baik di dalam ibadah murni sholat pun, bahkan yang tidak murni kerja pun, pasti semuanya itu asyhadu kalau diartikan tidak illallah. Mohon maaf kalau diprotes, saya katakan illal asnam, terhadap berhala hati kita itu. Yang tersinggung nggih tersinggung, tapi kalau jelasno apa yang terjadi, keadaan iman di tengah-tengah umat manusia memang mayoritas seperti ini. Lah supaya tidak seperti itu, biar clear sinkron antara syahadat syariah dengan hakikat, maka saya katakan dengan berat hati bahwasanya yang dimaksud illallah adalah hidup yang ada di dalam semua makhluk. Itu yang harus kita saksikan, itu yang harus kita imankan. Yaqulullah ta'ala dawuh sapa Gusti Allah fi suratil anbiya, ing dalam surat al-anbiya ayata ing ayat 67. Lakum walima ta'buduna min dunillah. Sengsara banget. Ngapunten, niki golongan kita yang syahadatnya hanya mau di syariat saja,
tidak mau ke hakikat, akibatnya di sini. Lakum sengsara banget lakum maring sira kabeh walimalan maring apa tak buduna kang padha nyembah sira kabeh min dunillahi kang sakliyane Allah ai al asnamu. Lho ya ta, sungguh sengsara, celakalah kamu sekalian dan apa yang kamu sembah selain Allah. Berarti maksudnya asnam. Baru kerasa ini terjadi. Ternyata selama lisan saya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, ternyata hatiku menyembah asnam. Ternyata hatiku bersaksi menyaksikan asnam. Jatuhnya iman tidak pada sesungguhnya Allah. Afala taqulun, afala taqilun, hetah, apakah kau tidak mau memikirkan apa yang sudah kami jelaskan ini? Wahai manusia, apa yang sudah kami jelaskan terkait masalah syahadat syariah dan syahadat hakikat, yang sesungguhnya kita ketika saat belum mau menerima syahadat hakikat, itu hakikatnya bersaksi kita terhadap al-asnam. Afala ta'qilun, hita, apatah anda tidak mau tafakur, angen-angen? Padahal satu sisi ingat, waktu demi waktu, masa demi masa, kita habiskan waktu-waktu itu hanya untuk dolanan, hanya untuk berkasih mesra terhadap al-asnam. Ingat, satu sisi kita semuanya yang ada di dunia pasti akan menghadapi satu masa yang tidak bisa kita mengelak. Itulah yang kami maksud kematian. Sebab Allah sampun dawuh kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-khulasatu tawi ringkesan annal ibadatah sak temeni ibadah al-haqqota kang sak benere lillahi maring Allah Ta'ala. Ya utawi ibadah sing sak temeni ibadah ayyasura ing yen to ngrasa, ing yen to ngrasakake apa alqalbu ati, au ya takida utawa ing yen to ngiyakini sapa annal fa'ila ing sak temene fa'il, artinya sing agawi dalam setiap keadaan apapun, dalam setiap aktivitas apapun, fi jami'il ahwal, ing dalem sekabehane keadaan, iku huwa utawi fa'il iku wahidun kang esa. Dikatakan ibadah sing sak temene ibadah, ibadah sing sak temene ibadah maksudnya ibadah sing bener, ngoten lho, yaiku di mana hatimu ada satu rasa, ada satu iman bahwasanya sing agawe kabeh perkara iku adalah al-ahad, sang yang hidup dalam dirimu. Berarti Anda tidak mengakui itu aktivitasmu. Rasa ning dodo niku muncul bahwasanya yang agawe, yang berbuat semua itu adalah Allah. Itulah iman yang sebetul-betulnya iman. Itulah nyembah yang sak temene nyembah. La syarikalah,
otomatis tidak ada persekutuan di situ, karena al-ahad tunggal hidup itu cuman adanya ya kuwi tok, ya iku tok, tidak ada yang lah. Mana disebut syirik? Enggak ada. Makanya dikatakan la syarika lahu, berarti sudah tidak ada hatimu syirik lagi menyekutukan lahu terhadap Allah. Pun inilah Pak, ibadah yang sak temening ibadah iku begitu. Beda kalau kita lihat secara syar'i, yang dimaksud ibadah ya aktivitas yang dilakukan oleh jasmani. Sehingga kalau kita hanya mengandalkan jasmani aja, rohani tidak kita bangun atau rohani tidak kita perhatikan, ya dapatnya ya pujaan masyarakat, dapatnya pujaan masyarakat, tapi tidak tahu di situ ada cacian Allah. Ingat, dulu pernah ku sampaikan, hukum sholat itu wajib dilakoni secara syariat, tapi secara hakikat wajib ditinggalkan. Piye ku maksudnya? Begini Pak, sholat 5 waktu yang dilakukan jasmani ini hafidhu ala sholawah, hukumi wajib, oke. Tapi luweh wajib lagi hatimu untuk tarkus sholat, tinggalkan sholat itu. Artinya ketika terjadinya sholat secara syariat fisik, hatimu wajib meninggalkan rasa ngaku iku lho maksudnya. Mesti di dalam hati kita itu ada rasa, ada iman kalau saya yang melakukan. Lho iki lho tinggalno maksudnya. Tinggalno rasa keakuan kita sebagai makhluk yang bisa melakukan ini. Kalau ini tidak Anda lakukan Bapak Ibu, ngapunten nih Kang Kata, walaupun sampak rambut sampai niku cukul rambut ijo lho, rambut ijo ini mboten ngomong disemir lho ya, nggak iso jenengan iki nyembah dengan benar, sholat dengan benar, nggak bisa. Artinya sampai habisnya orang hamil di dunia ini tidak akan pernah kita itu ibadah dengan benar, nggak bisa. Orang perempuan habisnya hamil itu kapan Pak? Kiamat, lama tuh nggih. Wis nek kiamat wis gak ono wong hamil. Bahkan satu makalah itu dikatakan gini Pak, ya nek dina kiamat wong iku digiring muda kabeh. Sing pojokan ngomong, "Nih Gus, gak kepingin nang. Gak lanang, gak wedok nih." Pun Pak, saking suasana hiruk pikuk, ada orang perempuan hamil misalkan, babaran gak kroso. Anak tidak tahu orang tua, orang tahu lalai dengan anak. Mana istrinya tadi baru kemanten anyar sudah lalai, saking hiruk pikuke dalam suasana itu. Ini bahasa syariat memberikan makalah seperti itu. Artinya apa? Gini Pak, kalau hatimu itu, hati kita sudah Allah masukkan di dalam makom muraqabah yang kemarin Sabtu kami sebut, ya kami jelaskan, itu makom di mana terjadinya tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafas, nafsi, pembersihan jiwa dari selain Allah. Istri hilang, anak hilang,
semuanya hilang, bahkan dirinya pun hilang. Ini ketika saat dimasukkan alam fana. Langat nggih? Kalau alam muraqabah belum, tapi iki alam proses pembersihan. Kalau sudah bersih, maka Anda akan dimasukkan bisa jadi ke alam fana dulu. Loh, di situ jenengan sudah tidak tahu mana istriku, mana anakku, mana hartaku, udah nggak ada. Diri Anda pun sudah lalai. Siapa diri Anda? Jangankan orang lain, dirinya pun sudah lalai. Nah, ini masa-masa ujian, Pak. Masa-masa di mana jenengan ini, cara orang itu diuji Allah lewat perkara fana. Tapi ingat, Anda jangan takut. Setelah Allah meletakkan di alam fana, menurut keterangan kemarin, ditarik Allah ning alam makrifat atau alam musyahadah. Baru ini nanti normal kembali. Tapi belum tentu semuanya akan dimasukkan di alam fana dulu. Artinya alam fana jenengan iki memang terlibat baik secara hati maupun akal, diproses Allah di situ. Ndak, kadang-kadang fana sampai iki langsung dimasukkan Allah di dalam musyahadah. Kados ngeten. Nggih nyun sewu. Anggap aja ini alam gelap. Gelap. Itu laksana kita belum makrifat pada Allah. Ada pertanyaan gini. Anda akan bisa melihat sesuatu itu apakah lampunya itu didatangkan terlebih dulu atau gelapnya ini dihilangkan terlebih dulu. Suka-suka Allah. Suka-suka Allah. Kalau Allah itu menyalakan nur makrifat dulu, maka otomatis gelap itu akan hilang. Tapi jikalau Allah memproses gelap itu dihilangkan dulu oleh Allah, otomatis cahaya itu tidak mungkin tidak dihadapkan, didatangkan atau tidak dinyalakan. Wis tergantung Gusti Allah nanti menarik kita di makrifat itu lewat jalan mana Allah itu. Terserah Allah. Sing penting bagi kita sebagai salik, ketika khalwat, ketika suluk, zikir itu dikecoki. Udah, urusan nanti Allah menghilangkan gelapnya dulu ataukah Allah menyalakan lampunya dulu, itu urusan Allah. Tapi etika dalam si salik ketika suluk biar lekas usul, ojo kok aku yen kuwi sing suluk. Pun belajarlah untuk melepaskan rasa keakuan kita yang khalwat, yang berzikir, yang merasa dan lain sebagainya. Udah, dengan cara inilah bahasanya orang perjalanan itu lekas sampai pada tujuan. Al-Fatihah. Bismillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.